Ini suhu ruangan menunjukkan 33,5 ya. Pantesan saya berkeringat. Gak panas. Nanti dengan alat ini akan saya cek suhu AC-nya berapa. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya penasaran ingin mengecek berapa suhu udara yang keluar dari AC mobil Yaris Bakpao, karena saya sudah agak lama ya, lah pokoknya nggak tahu setahun atau berapa tidak melakukan perawatan AC mobil Yaris Bakpao ini. Nah, sehingga saya penasaran sampai saat ini suhunya masih di kisaran berapa ya. Nanti akan saya cek. Ini bermodalkan ini teman-teman, ini apa ya namanya, termometer digital ya. Saya beli online murah, berapa 20.000 atau berapa. Ini ada sensornya di sini. Ini suhu ruangan menunjukkan 33,5 ya. Pantesan saya berkeringat. Gak panas. Nanti dengan alat ini akan saya cek suhu AC-nya berapa. Nanti akan sensor ini yang akan saya masukkan ke lubang kisi-kisi AC dan kita lihat berapa suhu yang muncul di sini ya. Nanti berapa derajat Celcius ya, ini satuannya Celcius. Penasaran apa enggak? Saya juga masih penasaran berapa. Kalau misalnya sudah tidak tidak normal, akan saya bawa ke tukang servis ya untuk dilakukan perbaikan dan perawatan. Nah, ini modelnya hanya sensor ini berapa ya. Nanti kita pantau ya teman-teman. Yuk kita pindah kameranya biar jelas. Ada muncul knop AC-nya, kemudian kisi-kisinya. Yuk kita taruh kameranya di belakang. Langsung kita mulai ya teman-teman. Kita starter dulu, kita siapkan sensornya dan kita starter. Ya, maaf tadi ada jeda karena ada sesuatu hal kesalahan teknis. Kita nyalakan ya, nyalakan. Saya ambil knop di fan speednya nomor 2, kemudian ini di posisi setengah. Ini di posisi setengah ya, ini di posisi setengah. Oke, posisi setengah kita angkat. Nah, baru kita masukkan sensornya. Cukup dimasukkan ke dalam lubang kisi-kisi AC seperti ini. Kita masukkan. Udah. Kita lihat. Tadi suhu ruangan sekitar 33. Ini turun menjadi 30 berapa? 28, 26. 27, 26,5. Ya. Kita tunggu di posisi tengah ini berapa, taruh sini aja ya. Sampai di angka 19 kelihatan ya teman-teman ya. Oke, berapa? Oh, sudah 15. Kita lihat sampai suhu berapa kalau di posisi setengah. Apakah masih bisa di bawah angka 10? Masih terus turun. Wah, 12,4, 12,8, 13, naik lagi. Oh, ini mungkin sudah stabil ya.
Ini teman-teman, kalau di posisi knop setengah ya, ini rata-rata mungkin 12,7 karena dia terendah bisa sampai di berapa ini, 12,5, 12,4 ya. Tapi begitu 12,4 naik lagi 13. Jadi mungkin ini rata-rata 12,6 lah ya. Jadi ketika posisi knop AC di fan speed nomor 2 kemudian knop AC nya di setengah, ini rata-rata 12,7 ini bisa dilihat ya teman-teman, nih 12,4 rendah ya. Nah bagaimana ketika kita mentok ya, kita mentokkan, kita coba mentokkan posisi knop sampai penuh ini di paling kanan ya. Kita perhatikan sampai berapa ya, masih lanjut mau turun apa tidak. Saya harap masih bisa di kisaran kurang dari 10 nah, kurang dari 10. Kita tunggu ya teman-teman, mohon bersabar ya, karena saya memang juga jarang menyalakan AC sampai suhu dingin maksimum ya, karena di samping kompresor itu bekerja lebih berat, saya juga tidak begitu suka suhu yang sangat dingin ya. Cukuplah kalau misalnya sudah agak dingin, saya putar kembali ke posisi 1/4 atau berapa gitu ya. Ini teman-teman, pengujian ini dalam keadaan mobil berhenti ya, mobil berhenti. Kemudian kondisinya di fan speed nomor 2, suhu mentok paling kanan, mobil posisi berhenti. Kenapa mobil berhenti ya, saya tes mobil berhenti, nanti juga saya kira hasilnya akan berbeda ketika pengetesan dalam keadaan mobil berjalan ya. Karena apa, ketika mobil berhenti itu dia pendinginan di kondensor itu hanya murni mengandalkan kipas radiator ya. Tetapi kalau dia mobil berjalan, dia juga dapat tambahan angin dari depan, hembusan angin dari depan kendaraan ya. Ketika kita berjalan kan kita menerpa angin, sehingga kondensor itu tentunya akan lebih dingin. Selain didinginkan oleh kipas radiator, juga didinginkan oleh angin yang diterpa mobil dari arah depan ya. Harusnya kalau mobil berjalan kondisinya lebih dingin daripada mobil berhenti. Ini pengujian dalam keadaan mobil berhenti. Berapa? Masih di kisaran 9 ya teman-teman, kelihatan ya? Kelihatan nggak? 9,1 ya, 9,1. Ini masih di bawah angka 10 ya. Harusnya masih bisa turun lagi. Seharusnya normalnya seperti itu. 9,0, 8,9, 8,8, bisa sampai angka 5 enggak ya? Ya nggak tahu. Delapan koma empat, 8,3, 8,4,
7,9. Oh, ternyata masih sampai angka 7 ya. Delapan. Tujuh koma 8 ya. Apakah masih bisa turun? Sepertinya sudah mentok di 7,8 karena dia nggak mau turun lagi. Ya, apakah mentok di 7,8? Oh, masih mau turun 7,7, 7,6 masih. 7,6, 7,5. Empat, 7,5, 7,4, 7,4 ya. Oke teman-teman, ini mungkin sudah mentok kayaknya. Nah ini kan ya sudah, mungkin karena dia sudah nggak mau turun lagi malah bahkan naik ya. Tadi terendah mencapai di angka 7,4 ya. Ini kemudian naik lagi 7,5, 7,4 dan seterusnya. Ini sudah fix mentok, ini sudah. Berarti kondisi pengujian dalam keadaan mobil berhenti, fan speed nomor 2, kemudian suhu mentok paling kanan didapatkan angka 7,5 ya, sudah 7,5. Nah ini seharusnya ketika mobil berjalan bisa lebih dingin lagi ya, karena apa, tiupan angin ke kondensor lebih banyak lagi, jadi masih bisa dingin lagi ya. Ini 7,5 teman-teman, sudah masih di bawah 10, berarti masih cukup dingin ya. Saya merasa senang ya. Tapi begini teman-teman ya, oke sudah ya, fix, bisa diambil kesimpulan 7,5 ya teman-teman. Ini 7,6, kita ambil sensornya, udah cukup 7,6 ya, 7,6. Oke. Oke, demikian tadi teman-teman ya. Setelah kita lakukan pengujian bahwa dengan menggunakan termometer digital ini dalam posisi berhenti, fan speed nomor 2 ya, kemudian suhu dimentokkan paling kanan, masih bisa mencapai suhu 7,5 derajat Celcius. Jadi masih mampu di bawah 10 derajat Celcius. Tetapi teman-teman ingat, perawatan AC itu sebetulnya dilakukan tanpa menunggu AC menjadi panas dahulu ya, tidak perlu ya. Ketika sudah setahun atau berapa, apalagi ketika mobil sering berjalan menggunakan AC, tentunya kondisi evaporator itu akan lebih kotor daripada yang seharusnya ya. Maka dari itu jangan menunggu sampai suhunya memanas ya, sampai freon habis dan seterusnya. Jadi AC pun perlu dilakukan perawatan supaya bisa mendinginkan ruangan secara optimal. Ini harusnya saya sudah melakukan perawatan ya, dibersihkan, dibongkar semua, tapi ini mungkin dalam waktu dekat, mungkin 1 minggu lagi, supaya saya bisa ada waktu longgar, saya akan lakukan perawatan. Tapi alhamdulillah walaupun suhunya masih di bawah 10 ya, 7,4. Silahkan bisa dibandingkan punya teman-teman, apakah bisa di bawah itu ataukah mungkin di atas itu, di atas 7,5 atau mungkin di bawah 7,5. Ini nanti juga tergantung dari situasi pengujian ya. Saya di daerah Pantura ini ya, jadi yang dominan itu suhu lingkungan rata-rata sekitar 33. Mungkin ketika diuji di daerah pegunungan yang suhu lingkungannya dingin juga akan berbeda lagi
ya. Jadi tidak bisa disamakan antara pengujian yang satu dengan pengujian yang lain, tergantung kondisi saat pengujian, ya, entah itu di daerah dataran tinggi, dataran rendah, mobil berjalan maupun mobil berhenti, dan seterusnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita bisa melakukan pengecekan hanya dengan bermodalkan termometer digital, ya, yang ya saya kira cukup akurat ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, dan tonton video kami di Didit Sutopo channel yang lainnya, ya, banyak video-video lain, ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat menonton video kami yang lainnya.